Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di Jeng Peri YouTube channel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja pada PMM khususnya untuk guru. Jadi cara mulai dari login sampai dengan mengajukan rencana hasil kerja guru dalam PMM. Selamat menyaksikan. Langkah-langkahnya untuk pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Kita kunjungi laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu kita klik buka PMM ya. Kita buka PMM, kemudian kita masuk melalui akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID misalnya kita pakai punya guru ya, kita continue. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita scroll ke bawah sedikit, kita pilih fitur pengelolaan kinerja, kita klik Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pengelolaan kinerja untuk guru ini di dalam PMM itu perencanaannya dimulai pada bulan Januari ini. Jadi ini pengelolaan kinerja ini periodenya 1 Januari sampai Juni ya. Nah, untuk perencanaan kinerjanya yaitu pada tanggal 1 sampai 31 Januari. Nah, kemudian nanti Februari persiapan observasi, Maretnya diobservasi, April Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni refleksi. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui di sini ada beberapa fitur yang perlu diketahui. Yang pertama ini ada kata mulai, artinya nanti Bapak Ibu ketika klik mulai ini akan menuju pada perencanaan kinerja seorang guru. Nah, itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tentang pusat bantuan, regulasi, dan tutorial, Bapak Ibu bisa klik di selengkapnya ini. Nah, kita langsung saja mulai perencanaan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa namanya data ini sudah benar atau belum. Kalau sudah benar maka kita klik data sudah selesai. Nah, setelah itu data sudah benar. Kalau mau dicek ulang juga boleh dicek ulang. Nah, setelah datanya sudah benar, maka perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di kinerja guru itu ada 8 indikator. Nah, 8 indikator tersebut adalah tentang penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian ada umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, dan sebagainya ada 8. Nah, semua ini adalah rekomendasi dari rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mengetahui apa saja yang menjadi rekomendasi, kita klik di rapor pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu ke bawah, ternyata di satuan pendidikan yang saya coba ini yang perlu mendapat perhatian khusus sehingga direkomendasikan untuk bisa diperbaiki yaitu ada 3, yaitu manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran, karena masih kuning ya. Nah, untuk manajemen kelas ini yaitu pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Kalau dukungan psikologis
itu mengenai praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Tentang metode pembelajaran, berarti yang harus diperbaiki adalah praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, kemudian setelah kita meninjau rekomendasi dari lapor pendidikan, kita klik saya mengerti. Kemudian setelah itu kita pilih. Nah, untuk di sekolah Bapak Ibu bisa jadi satu guru memilih indikator yang sama, bisa jadi berbeda. Jadi tergantung prioritas dari kelas masing-masing, tentunya indikator yang nantinya bisa berdampak pada pembelajaran yang lebih baik. Misalnya Bapak Ibu itu memilih kelasnya itu perlu penerapan disiplin positif, maka Bapak Ibu milih ini. Nah, setelah milih salah satu indikator, kita menuju ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, pengembangan kompetensi ini silahkan pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda, dari diri guru dan diri masing-masing peserta didiknya. Nah, perlu diketahui bahwa berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 23 bahwa semua guru diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan ya. Kemudian jika kurang, maka para guru untuk berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Tapi jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, pilih rencana hasil kerja, kemudian memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi minimal 32 poin. Nah ini, untuk yang pertama, rencana hasil kerja. Bapak Ibu bisa pilih RHK atau rencana hasil kerja, yang di sini sudah ada beberapa subindikator beserta poin-poinnya. Contoh, salah satu subindikator yang bisa kita pilih, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium, dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu memungkinkan dalam satu semester akan mengikuti sebagai peserta seminar loka karya, maka klik ini dulu. Nah, Bapak Ibu ini sudah mendapatkan 4 poin. Tetapi jika Bapak Ibu memungkinkan dalam satu semester mengikuti 2 kegiatan, 3 kegiatan, maka pilih di sini. Misalnya Bapak Ibu merencanakan 2 kegiatan, mengikuti seminar atau mengikuti simposium, maka pilih 2 kegiatan sehingga poinnya menjadi 8. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan perencanaan kegiatan lagi atau rencana hasil kerja kedua dengan cara mengeklik di pojok kiri sampai kiri ya, bawah ya, tambah. Nah, sama caranya kita pilih subindikator ini yang sekiranya berdampak pada Bapak Ibu dan peserta didik tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya kita pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, misalnya di sekolah Bapak Ibu sudah ada komunitas belajar atau komunitas antar lembaga seperti KKG ataupun GMP ataupun komunitas daring dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu dalam semester itu mau merencanakan meningkatkan kompetensinya sebagai peserta berbagi praktek baik, maka Bapak Ibu bisa milih. Nah, misalnya nanti di kegiatan KKG ada teman kita yang berbagi praktek baik, terus Bapak Ibu sebagai peserta. Nah, maka Bapak Ibu bisa ngeklik ini juga. Nah, berarti sudah dapat 4 poin. Jika di KKG tersebut dalam satu semester mengadakan 2 kali pertemuan yang
isi kegiatannya berbagi praktek baik dan Bapak Ibu menjadi peserta, maka bisa memilih di sini mau 2 kali, mau 3 kali. Nanti kita lihat programnya di KKG, misalnya ini 1 kali, atau bisa mengikuti melalui daring juga bisa. Bapak Ibu bisa mencari referensi di platform Merdeka Mengajar juga, banyak seminar, banyak webinar yang diadakan di komunitas belajar yang sudah terdaftar pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian menambah kegiatan lagi, menambah ini RHK atau rencana hasil kerja yang ketiga. Ini juga masih ada pilihan Bapak Ibu. Di sini ada misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah serta praktek baik yang dihasilkan oleh guru. Jadi sekiranya berdampak pada Bapak Ibu, sekiranya berdampak pada peserta didik kita, misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Begitu seterusnya sampai ke bawah yang memang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silakan untuk menambahkan RHK. Nah, ini masih kurang 16 poin ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tambah, misalnya cari yang besar yang sekiranya, misalnya ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai coach, sebagai mentor dalam suatu kegiatan, menjadi pengajar praktek misalnya. Nah, menjadi pengajar praktek, maka Bapak Ibu bisa pilih ini. Nah, tambah lagi kegiatan, kita pilih lagi misalnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai ini ya, sebagai peserta praktek magang. Praktek magang. Ada kadang-kadang ada juga. Ada lagi misalnya ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi jika Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas belajar, apalagi yang sudah tercantum dalam BMM itu, kalau Bapak Ibu berperan sebagai penggerak komunitas belajar dan kemudian 1 semester itu melakukan 3 kegiatan, maka Bapak Ibu bisa pilih ini. Nah, sehingga setelah kita cross check, oh ternyata sudah lebih dari 32. Mau tambah boleh, asalkan Bapak Ibu bisa memanage waktu sebagus mungkin. Jadi ini pilihan ini tujuannya agar Bapak Ibu fokus pengembangan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya. Ada keleluasaan Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa selesai, artinya cukup ini saja atau mau ditambah silahkan. Nah, setelah itu lanjut ke tugas tambahan. Silahkan klik pada fitur ke tugas tambahan di pojok kiri kanan bawah. Nah, kemudian di sekolah ini ya, pilihlah ya RHK atau rencana hasil kerja sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan atau kepala sekolah, kemudian dan bisa didiskusikan kepada kepala sekolah. Nah, jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu dalam tugas tambahan, maka Bapak Ibu dapat, jika misalnya tidak dapat mendapat maksudnya seperti ini, jika Bapak Ibu tidak mendapatkan tugas tambahan, maka bisa melewati karena ini adalah opsional. Nah, ya. Tetapi jika Bapak Ibu mendapatkan tugas dari kepala sekolah, misalnya sebagai OPS, sebagai bendahara, sebagai petugas pendampingnya ekstrakurikuler, kemudian adanya pendidikan inklusi dan sebagainya, maka Bapak Ibu silakan untuk menginput RHK ini ya, bisa klik bukannya ini. Di sini ada tulisan hanya untuk SMA SMK, maka yang SD jangan pilih ini. Jadi kita sesuaikan tentunya ya, yang SD kita pilih semua jenjang. Nah,
Misalnya, semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala perpus. Kalau memang sudah punya sertifikat menjadi kepala perpus boleh. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Nah, kalau memang menyelenggarakan sekolah inklusi bisa klik ini. Tambah lagi kalau mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah, maka silakan tambahkan di sini lagi. Ada beberapa pilihan di sini, misalnya sebagai koordinator pengembangan keprofesian berlanjutan, maka kita klik seperti itu. Dan seterusnya sesuai dengan SK dari kepala sekolah. Kalau memang Bapak Ibu misalnya ingin kebetulan tidak mendapat SK dari kepala sekolah, Bapak Ibu berkeinginan untuk membantu kegiatan kinerja satuan pendidikan, bisa. Pak, saya ingin membantu di ekstrakurikuler, itu bisa. Nah, kalau sudah mengisi semua pada RHK tugas tambahan, kita lanjut ke perilaku kerja dengan cara klik di pojok kanan bawah. Nah, ini ya. Indikator dan perwujudan perilaku kerja. Perlu diketahui bahwa ASN itu harus berperilaku dengan singkatan ASN berakhlak. Apa saja sih berakhlak itu? Yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini berakhlak. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih sesuai dengan yang sekiranya berdampak pada Bapak Ibu ya. Nah, mana yang diprioritaskan dalam aspek berorientasi pada pelayanan? Klik, kita pilih. Ada memahami kebutuhan peserta didik, ada bersifat ramah kepada peserta didik, nah, ada melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih mana prioritasnya yang bisa dilakukan di semester ini, di Januari, Juni, misalnya memilih bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan perilaku yang sudah dipilih tadi? Ada pilihannya juga. Kenapa ada pilihan? Biar fokus ya. Misalnya dengan menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa. Nah, itu. Terus di akuntabel juga seperti itu. Misalnya kita milih salah satu ya, seperti pada ini ya, pada berorientasi pelayanan, akuntabel misalnya memilih memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Caranya bagaimana? Kita pilih memanfaatkan fasilitas pembelajaran. Nah, yang kompeten kita pilih juga langsung ya. Seperti cara yang pertama, kita pilih saja. Ini semua aspek dari berakhlak itu kita pilih semua. Jadi ada yang loyal, misalnya menjaga nama baik. Caranya gimana? Bersikap, berperilaku, melindungi. Kemudian adaptif. Caranya seperti apa? Nah, terus seperti ini sampai aspek kolaboratif. Nah, setelah selesai memilih aspek dari ASN berakhlak tadi, selesai dan sudah dipilih dan siap dilakukan atau dieksekusi, maka kita menuju ke rangkuman. Jadi hasil yang diisi oleh Bapak Ibu tadi bisa dicek pada rangkuman. Yaitu mulai dari perencanaan ya, mulai dari perencanaan tadi, misalnya ini, misalnya contoh, rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, guru mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir
tindak lanjutnya. Nah, target kualitasnya, jadi tingkat upaya penerapan prinsip disiplin untuk mengelola perilaku kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih melakukan apa yang sudah dipilih, kita cek panduan. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek panduannya di sini bagaimana sih caranya agar bisa menerapkan disiplin positif yang ada di kelas dan sebagainya. Begitu juga untuk ini RHK yang kedua, yang ketiga, ini sudah ada ya. Nah, jadi contoh RHK kedua, yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, catatan, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam, itu nilainya 4 poin. Nah, target kualitas, tingkat kesesuaian ya sebagai peserta berbagi praktek baik yang diadakan oleh komunitas belajar. Bukti dukungnya harus ada sertifikat. Begitu seterusnya, Bapak Ibu bisa ngecek dulu sebelum melanjutkan ke ajukan. Nah, ini ada tulisan lanjut ajukan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sebelum melanjutkan untuk diajukan kepada kepala sekolah atau pimpinan, maka Bapak Ibu silakan cek kembali pada RHK yang sudah ditentukan tadi. Apabila akan diubah, maka masih bisa ya. Ini ada kata ubah di pojok kanan bawah sebelah kiri, lanjut ajukan, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengecek dan sekiranya memang sudah pas setelah didiskusikan kepada kepala sekolahnya, maka Bapak Ibu guru bisa langsung lanjut ajukan, seperti itu. Nah, kalau masih mau dipelajari lagi agar paham terhadap RHK yang sudah direncanakan tadi, maka bisa diklik ubah sini, kemudian disimpan ya, simpan ke draft, seperti itu. Nah, demikian langkah-langkah merencanakan pengelolaan kinerja guru, mulai dari praktek pembelajaran, kemudian dilanjutkan pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan, dan perilaku kerja yang berakhlak tadi, serta ngecek rangkuman. Setelah selesai semuanya, Bapak Ibu tadi bisa ngecek lagi, sudah fix, baru bisa diajukan ke kepala sekolah dengan cara klik ajukan ya. Kita cek lagi nanti, jadi seperti itu. Demikian tadi Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Silakan apabila ada segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan tentang bagaimana perencanaan kinerja guru, silakan komen di kolom komentar. Sampai ketemu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.